Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana harinya hari ini? Mari kita memberikan waktu untuk kita masuk ke hadirat Tuhan dalam program Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan dalam renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2023. Saya mau ajak Saudara kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada hari ini dengan tema Allah memilih orang yang tepat. Saya percaya Saudara sudah membaca dari kitab Keluaran pasal 1 sampai dengan yang ketiga, di mana pada hari ini kita akan berdasarkan beberapa ayat yang boleh kita pelajari sebagai renungan pada hari ini. Mari saudara, saya akan membacakan dari Keluaran 3, mulai dari ayat yang ke-9 yang berkata sebagai berikut. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kemudian saya akan melanjutkan dari bacaan ayat 17 yang berkata, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini dengan tema yang saya telah sebutkan tadi, yaitu Allah memilih orang yang tepat. Maka kita boleh pelajarin bahwa Allah memilih Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 16 dengan jelas menyatakan bahwa manusia dipilih Tuhan dan bukan manusia yang memilih Dia. Sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak mungkin manusia dapat menemukan Allah yang penuh dengan kemuliaannya. Bukan ciptaannya yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi sebaliknya Sang Penciptalah yang memilih dan mencari ciptaannya. Allah memilih manusia bukannya tanpa tujuan, dan bukan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia pilihannya adalah indah. Allah bertindak memilih seseorang atau suatu kelompok untuk tujuan masa depan yang telah ditentukannya sendiri. Ia memilih dengan pertimbangan yang setelah menimbang dengan teliti segala hal yang kemungkinan bisa terjadi, maka Allah memilih umatnya. Orang Israel percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dan ia melaksanakan melalui dua tindakan yang berkaitan dan saling melengkapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah memilih Abraham dan keturunannya dengan jalan memanggil Abraham dari Ur dan membawa dia ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah yang kedua, Allah memilih keturunan Abraham dengan melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan dengan memilih dan menunjuk Musa sebagai pemimpin yang memimpin rombongan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah tindakan pemilihan ini diterangkan juga sebagai panggilan Allah, yaitu dalam kedaulatannya Allah berfirman dan menentukan kejadian sedemikian, agar supaya melaluinya ia memanggil Abraham dan kemudian keturunannya untuk mengakui dia sebagai Allah mereka dan hidup sebagai umatnya. Nah Allah memilih orang yang tepat untuk tujuan-tujuannya. Dapat terlihat dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, sumber pemilihan karena ada kasih Allah yang bebas dan maha kuasa. Musa menyatakan bahwa Tuhan terpikat kepada bangsa Israel sehingga memilih mereka dari segala bangsa. Saudara dapat membacanya dalam Ulangan 7 ayat 7. Yang kedua, tujuan Allah memilih bangsa Israel adalah agar mereka mendapat berkat dan keselamatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pemilihan ini dikhususkan agar terjadi persekutuan yang hidup antara bangsa Israel dan Allah mereka dengan ikatan perjanjian. Hal yang ketiga, saudara, tujuan Tuhan dinyatakan sebagai yang dipilih Allah Bapa untuk suatu tujuan khusus, yaitu menyelamatkan dunia dari hukuman kekal. Saudara bisa membacanya kembali di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ia memilih manusia yang berdosa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dalam keadaan durhaka dan tidak percaya, yang oleh karena kasih karunia dapat menerima keselamatan kekal. Nah saudara, refleksi kita pada hari ini dapat kita pelajari agar sepanjang hari ini kita boleh mendapat tuntunan Tuhan
yaitu Allah telah memilih Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Musa diberi tugas dari Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel yang sangat besar itu menuju ke tanah perjanjian. Tuhan Allah memilih orang untuk tujuannya tidak pernah salah. Ia akan memilih orang bukan karena kehebatan atau kekuatannya, bahkan juga bukan karena kekayaannya. Tetapi Tuhan memilih orang tertentu untuk melakukan tujuan Allah dalam dunia ini. Jika saat ini kita sudah membaca sejarah hidup Musa yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan akan tetap memilih orang-orang khusus yang akan membawa semua orang berdosa kepada terang Kristus Yesus agar menerima keselamatan kekal. Dengan demikian, tujuan Allah untuk menyelamatkan dunia akan tergenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat renungan pada hari ini yang memberikan kami pencerahan dan arahan supaya sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.